keputusan cawapres Pak Prabowo itu kan akan diputus secara musyawarah untuk mufakat Ya. dengan partai-partai pendukung dan pengusung. Para ketua umum bersama Pak Prabowo nanti akan melakukan musyawarah untuk mufakat. Dan saat ini kami masih menunggu. Oke, kembali lagi ke channel ini. Bahas soal isu dua poros Pilpres 2024, pengamat politik jangan-jangan ada gentleman agreement. Hingga saat ini baru pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mendeklarasikan sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Hingga saat ini baru pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mendeklarasikan sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Waktu makin mepet, jadi kapan PDIP akan mengumumkan apakah Prabowo dan Ganjar menerapkan taktik saling tunggu? Parpol koalisi pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih belum mengumumkan nama-nama yang bakal menjadi baca pres pendamping. Waktu makin mepet, jadi kapan PDIP akan mengumumkan apakah Prabowo dan Ganjar menerapkan taktik saling tunggu? Parpol koalisi pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih belum mengumumkan nama-nama yang bakal menjadi baca pres pendamping mereka. Lantas apakah ini bagian dari strategi mereka? Apa untung dan ruginya jika mereka mengumumkan nama baca pres yang di waktu yang mepet? Baca juga Kompas TV akan membahasnya bersama politik PDIP Perjuangan Deddy Sitorus, kemudian Andre Rosiade selaku jubir tim pemenangan Prabowo Subianto, dan Muhaimin tadi selaku direktur indikator politik Indonesia. Jadi antara Ridwan Kamil dan Erick Thohir yang belakangan ini paling disebut sebagai bagaimana kedekatan mereka dengan Prabowo. Berita terkait isu Pilpres 2024, hanya dua poros Anies yang penting koalisi solid. Bakal calon presiden baca pres, Anies Baswedan menanggapi isu kemungkinan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang hanya diikuti dua poros musuh. Diketahui pernyataan tersebut diungkapkan oleh Waketum PKB Jandul Fawait. Awalnya Anies mengatakan pihaknya akan fokus pada perubahan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dia juga ingin menjaga solidaritas koalisi yang sudah ada. Anies yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah mendapatkan dukungan 3 partai politik dari parlemen. Ketiganya yakni Partai Nasdem yang memiliki 59 kursi di parlemen, PKB 58 kursi dan 50 kursi milik PKS. Kalau saya fokusnya kepada agenda kita untuk perubahan kesejahteraan yang lebih baik menjadi Indonesia yang lebih adil. Jadi buat kami yang penting koalisi itu solid, kata Anies di Sukabumi Rabu 20 September 2023. Ditanya soal kemungkinan dua poros mengusung, Anies menyebut isu tersebut tak penting. Menurutnya koalisi pendukung Pilpres 2024 merupakan hak demokrasi. Buat saya itu gak penting, yang penting koalisi solid berjalan dengan baik. Siapapun yang jadi koalisi itu hak demokrasi, dan saya tidak ikut dalam prediksi. Saya ikut dalam usaha untuk menjaga koalisi ini tetap solid, ujarnya. Sebelumnya Jadilul Fawait tiba-tiba menyebut kemungkinan Pilpres 2024 yang hanya diikuti dua poros. Apa maksudnya? Ya, tentu saya harus menghormati kedaulatan Partai Demokrat. Saya berharap semuanya nanti di Pilpres bersaing dengan sehat. Saya harap Pilpres juga itu ajang untuk adu track record gagasan, bukan hanya tukar tambah suara begitu, kata Jadilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 18 September
2023. Jazilul lalu memberikan pandangannya soal jumlah poros di Pilpres 2024. Menurutnya kemungkinan hanya akan ada 2 poros di Pilpres mendatang. Enggak ada, belum tentu. Saya melihatnya secara pribadi belum tentu ada 3 poros, bisa jadi 2 poros. Kita tunggu nanti, ucap Jazilul. Dia lantas membeberkan analisisnya itu. Jazilul menyebut waktu pendaftaran Pilpres yang semakin pendek dan deadlock tokoh capres yang itu-itu saja. Ini pertimbangan saya, tinggal 1 bulan dan calon-calonnya, partai-partainya itu saja. Hanya di situ saja. Apa kesulitannya? Bagi saya tidak akan ada kesulitan untuk memutuskan, tetapi yang sulit itu justru membuat hanya 2 poros itu yang sulit, kata dia. Persepsi saya begitu, karena tidak ada yang menyulitkan, semuanya kan sudah cukup dari angka presidensial threshold yang sudah ada. Kenapa belum putus-putus saja, sambungnya.